Oke, selanjutnya yaitu korelasi kendal tau. Korelasi rank kendal adalah ukuran korelasi yang menuntut kedua variabel diukur sekurang-kurangnya dalam skala ordinal sehingga objek-objek yang dipelajari dapat di-ranking dalam dua rangkaian berturut. Apabila data asli berupa data interval, maka data tersebut terlebih dahulu diubah dalam bentuk rank atau ranking. Analisis korelasi rank kendal digunakan untuk mencari hubungan dan menguji hipotesis antara dua variabel atau lebih, bila datanya berbentuk ordinal atau ranking. Kelebihan dari metode ini bila digunakan untuk menganalisis sampel berukuran lebih dari 10 dan dapat dikembangkan untuk mencari koefisien korelasi parsial. Asumsi-asumsi yang digunakan pada analisis rank kendal adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ukuran koefisien korelasi adalah dari min 1 sampai dengan 1. Yang kedua, data terdiri dari sampel acak bivariate ukuran N, X, I maupun YI dengan I 1, 2, 3, dan seterusnya sampai ke N. Yang ketiga, skala pengukuran yang digunakan sekurang-kurangnya adalah skala ordinal. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menghitung korelasi kendal adalah yang pertama, yaitu membuat perumusan hipotesis. H0 tau sama dengan 0 atau tidak terdapat kesesuaian. H1 sama dengan tau tidak sama dengan 0, maka artinya terdapat hubungan atau kesesuaian. Yang kedua, menentukan nilai alfa atau taraf nyata untuk mengetahui Z tabel. Yang ketiga yaitu membuat tabel penolong. Dalam pembuatan tabel penolong akan dibuat urutan peringkat dari data masing-masing variabel dengan cara yang pertama, memberikan ranking data observasi pada variabel X dan variabel Y. Yang kedua, menyusun N objek sehingga ranking X untuk subjek itu dalam urutan wajar, yaitu 1, 2, 3 sampai dengan ke N. Apabila terdapat ranking yang sama, maka rankingnya adalah rata-ratanya. Yang ketiga, amati ranking Y dalam urutan yang bersesuaian dengan ranking X yang ada dalam urutan wajar. Kemudian tentukan jumlah angka pasangan terbesar dan juga pasangan terkecil. Yang keempat, menghitung nilai tau dengan menggunakan rumus korelasi kendal tau, yaitu tau sama dengan 2S per N kali N min 1. Tau adalah koefisien korelasi kendal, S adalah selisih banyaknya lebih dari rank Y dengan banyaknya kurang dari rank Y. N adalah jumlah sampel. Rumus di atas dapat digunakan jika tidak terdapat nilai yang sama untuk setiap variabel. Namun jika terdapat variabel yang sama tetapi tidak lebih besar dari 20% dari jumlah sampel, maka masih dapat menggunakan rumus di atas. Jadi konsepnya masih sama dengan korelasi Spearman ya teman-teman. Namun, jika terdapat skor peringkat yang sama dalam jumlah banyak, dapat digunakan rumus faktor koreksi, yaitu tau sama dengan sigma S per akar setengah kali N min 1 min TX dikali akar setengah kali N min 1 min TY. Rumus di atas merupakan rumus tau dengan faktor koreksi di mana Tx sama dengan sigma T dalam kurung T min 1 per 2 dan Ty sigma T kali T min 1 per Y. T ini merupakan banyaknya peringkat yang sama, jadi jumlah peringkat yang sama itu adalah T. Yang kelima yaitu melakukan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan membandingkan nilai tau hitung dan tau tabel jika N kurang dari 10, di mana uji signifikasi koefisien korelasi kendal untuk N lebih dari sama dengan 10 dapat menggunakan pendekatan uji Z, yaitu dengan rumus Z hitung
tau per akar 2 kali 2n plus 5 per 9n kali n min 1, dimana nilai z hitung akan dibandingkan z tabel dengan signifikasi tarif nyata atau alfa. Yang keenam yaitu melakukan pengambilan keputusan dan melakukan penarikan kesimpulan, di mana dalam penarikan kesimpulan ini terdapat kriteria dalam menolak maupun menerima hipotesis. Kriteria tersebut antara lain: jika sampel kecil, maka T hitung dan T tabel. T hitung lebih dari T tabel, maka H0 ditolak, H1 diterima. Untuk sampel besar yaitu Z hitung dan Z tabel. Z hitung lebih besar dari Z tabel, maka H0 ditolak, H1 diterima. Untuk kekuatan korelasi tau hitung dengan arah korelasi tau hitung masih sama dengan korelasi Spearman ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita lanjutkan contoh kasus. Penelitian dilakukan untuk mengetahui sikap masyarakat terhadap kenaikan harga BBM. Variabel yang dioperasionalkan dalam penelitian ini adalah kelas sosial atau X dengan sikap terhadap kenaikan harga BBM atau Y. Hipotesis yang ingin diuji adalah tidak terdapat hubungan antara kelas sosial dengan sikap terhadap kenaikan harga BBM, di mana soal tersebut dinyatakan dalam tabel seperti di bawah ini. Pertanyaannya, lalu tentukanlah apakah hipotesis tersebut benar dengan taraf nyata 0,05 atau 5%. Nah, jadi soal ini kita dapat melakukan penentuan. Jadi di sini kita akan menguji apakah hipotesis bahwa tidak terdapat hubungan antara kelas sosial dengan sikap terhadap kenaikan harga BBM itu benar atau salah. Nah, kita bisa melakukan uji menggunakan uji korelasi Rank-Kendall-Stau. Baik, kita bisa menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, membuat perumusan hipotesis seperti biasa. H0 sama dengan tau sama dengan 0, maka artinya tidak terdapat kesesuaian. H1 tau tidak sama dengan 0, maka terdapat hubungan atau kesesuaian. Yang kedua, membuat urutan peringkat dari data masing-masing variabel. Nah, di sini data di sini itu data masih belum diolah. Jadi ini masih acak, masih bivariate, masih acak. Nah, selanjutnya kita bisa mengurutkan peringkat dari masing-masing variabel ini dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi, kelas sosial di sini adalah patokannya. Maka kelas sosial atau XI ini kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, pasangannya yaitu sikap masyarakat atau YI itu pasangannya itu mengikuti. Jadi misal ini datanya ini ya tadi 5, kelas sosial bernilai 5 ini pasangannya di sikap masyarakat yaitu 8, 59, 59. Nah, dia 5-nya ini duluan karena diurutkan dari yang terkecil. Jadi yang diurutkan itu cuma XI-nya saja dan sikap masyarakat YI-nya dia mengikuti. Jadi misal 5, ya di sini 8, 5 di sini 9, 5 di sini 9, dan 7 sama. 7 diurutkan. Jadi pasangannya mengikuti. Nah, dia mengikuti. Di sini kan 7, 10, 11 dan juga 8. Nah, di sini juga sama. 7, 10, 11 dan juga 8. Untuk menentukan rank sama saja dengan Spearman ya teman-teman. Jadi yang di ranking itu, yang di rata-rata itu peringkatnya, bukan nilainya. Jadi ini 5, kok ranknya 2 bukan 1, kan katanya tadi dari yang terkecil. Nah, jadi cara menghitungnya seperti ini teman-teman.
peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3 itu dijumlah di rata-rata. Jadi 5 ini kan menempati peringkat 1, 5 kedua menempati peringkat 2, 5 yang ketiga menempati peringkat ketiga. Nah, peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3. Jadi 1 ditambah 2 ditambah 3 dibagi 3. Jadi hasilnya 2. 7 pun begitu. 7 menempati peringkat 4, 5, dan 6. Yang dijumlah berarti 4 ditambah 5 ditambah 6 dibagi 3, hasilnya 5. Nah, begitu seterusnya. Baik rank X maupun rank Y sama saja menghitungnya. Dan kalau rank Y, karena dia nggak diurutkan, tapi tetap sama menghitungnya. Jadi 8 ini dia menempati ranking 1 dan ranking 2. Jadi 1 ditambah 2, setelah itu dibagi 2. Jadi hasilnya 1,5. Habis 8 berapa? 9. Nah, 9 ini pun seperti itu. Jadi 9 kan menempati urutan 3 dan 4. Nah, 3 dan 4 dijumlah. 3 ditambah 4 dibagi 2. Hasilnya 3,5. Nah, seperti itu seterusnya. Selanjutnya yaitu membuat tabel penolong. Nah, tabel penolong ini digunakan untuk mempermudah kita mencari S. S itu selisih jumlah RY lebih dari dan NRY kurang dari. Nah, tadi kita sudah menentukan rank dari kelas sosial dan sikap masyarakat, ya kan? Nah, untuk menentukan NRY lebih dari, seperti ini caranya. Jadi patokannya adalah rank Y ini. Nah, ini. Rank Y 1,5. 1,5. Kan ini kita mencari NRY di atas. Jadi kita mencari jumlah di atasnya rank Y. Jadi misal ini rank Y-nya 1,5. Nah, kita cari di bawahnya 1,5 ini yang lebih dari 1,5 ada enggak? Nah, itu. Kita cari ya, teman-teman. Nah, di atas 1,5 itu ada 3,5, 3,5, 5, 6, 8,5, 7, 10, 8,5. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti di rank 1,5 NRY yang lebih dari adalah 8. Selanjutnya, di bawah 3,5 yang lebih dari 3,5 adalah 5, 6, 8,5, 7, 10, 8,5. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Nah, ini misal 10. Di atas 10, tapi di bawahnya 10 ini, di bawah angka 10, tapi lebih dari 10, kan nggak ada. Karena 8,5 kan di bawahnya 10. Jadi nilainya 0. Begitu juga dengan NRY kurang dari. Di bawah 1,5 ada nggak sih yang kurang dari 1,5? Nggak ada, adanya tetap 1,5 kan, jadi 0. Di bawah 3,5 yang kurang dari 3,5 berapa? 1,5, ini di tengah-tengah, jadi 1. Di bawah 5 kurang dari 5 berapa? 1, yaitu 1,5 saja. Seterusnya misalkan 7. Di bawah 7 yang kurang dari 7 nggak ada, karena di bawah 7 hanya ada 10 dan 8,5. Jadi dia 0. Nah, seperti itu seterusnya. Terus kita cari selisihnya antara NRY lebih dari dan NRY kurang dari. 8 dikurangi 0, 8. 6 dikurangi 1, 5. 6 kurangi 1, 5. 5 kurangi 1, 4, dan seterusnya.
Nah, kita mencari sigma S sama dengan 30. Dalam hal ini terdapat banyak persamaan, oleh karena itu perlu dihitung Tx dan Ty-nya. Tadi kan di Spearman saya sudah mencontohkan apabila ada data yang sama tetapi kurang dari 20%. Nah, di rank kendal ini saya akan menjelaskan contoh soal di mana ada data yang sama, ya, tetapi lebih dari 20%. 20%-nya 10 berapa sih? 5 kan? 1, 2, 3, 4. Nah, ini kan dia tapi semua kan sama. Nah, itu dianggap banyak, dianggap lebih dari 20%. Nah, kita menggunakan rumus Tx. Tx itu rumusnya sigma T dalam kurung T min 1 dibagi 2 sama dengan setengah 3 min 1. Harus diingat, T adalah banyak data yang sama, bukan nilainya ya teman-teman. Jadi di sini di data ini 5 ada 3, yaitu ranking 1, ranking 2, dan ranking 3. Jadi 3 min 1 ditambah di sini ada 7. Di ranking 4, 5, 6 ada 3. Jadi 3 kali 3 min 1. Selanjutnya 10 ada 2, yaitu 7, ranking 7 sama ranking 8. Jadi 2 min 1 ditambah 11. 11-nya juga ada 2, yaitu di ranking 9 dan ranking 10. Jadi 2 kali 2 min 1. Nah, ini dibagi 2. Hasilnya 8. Menentukan TY juga seperti itu. Di sini ada 8 berjumlah 2, ya kan? 8-nya ada 2. Jadi 2 kali 2 min 1. Selanjutnya 9-nya ada 2, yaitu 2 min 1. Dan sama lagi berapa ini? 8, 9, dan 13. Nah, 13 ini juga ada 2. 13 ada 2, jadi 2 min 1. Nah, ini dikali setengah hasilnya 3. Lalu kita menentukan nilai tau. Nah, tau ini rumusnya seperti ini. Dapat hasil 0,76. Nah, karena dia datanya 10, kita menggunakan uji signifikasi dengan menghitung nilai Z hitung, yaitu tau sama dengan tau akar 2 2n plus 5 9n n min 1 sama dengan ini. Kita dapat hasil 3,0,4. Nah, selanjutnya menarik kesimpulan. Karena nilai Z hitung yaitu 3,04 lebih dari nilai Z tabel atau 1,96 dengan tingkat signifikasi 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. nya dari mana? Jadi, dapat disimpulkan bahwa dengan taraf signifikasi 0,05 terdapat hubungan antara kelas sosial dengan sikap terhadap kenaikan BBM dengan koefisien korelasi positif yaitu 0,76, yaitu makin tinggi nilai kelas sosial maka akan semakin tinggi pula nilai sikap terhadap kenaikan BBM. Jadi korelasinya positif ya teman-teman.
Baik, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.